Shalom, saudara dikasih Tuhan, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Kelase Solo. Sebelum mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Engkau telah menyediakan makanan rohani bagi kami. Biarlah dengan pimpinan-Mu kami dapat menyantap makanan rohani, sehingga tubuh rohani kami semakin kuat, terus bertumbuh dan berbuah. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar makanan rohani ini menjadi kekuatan bagi kami dan kami bisa memahami firman ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada saat ini bacaan firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu dalam surat 2 Korintus 1 ayat 12 sampai 19. Saya akan membacakan dengan versi terjemahan baru demikian. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara dikasih Tuhan, kepercayaan itu menjadi sesuatu yang penting pada saat menjalin relasi. Demikian pula hubungan Rasul Paulus dengan jemaat di Korintus. Kalau kita mendengar dan memahami apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tampaknya ada hal yang mengganjal, yaitu tidak jadinya Paulus mengunjungi jemaat di Korintus. Nah, dalam suratnya ini, Rasul Paulus bukannya tidak menepati janji, tetapi dia mengatakan ada perubahan, yang tentunya perubahan kunjungan itu juga bukan hanya atas kehendaknya, tetapi ada kekuatan dari Tuhan, sehingga pasti kehendak Tuhan yang lebih dinyatakan. Oleh karena itulah, untuk menetralisir suasana, maka komunikasi ini terus dibangun dengan baik oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mendasari relasi itu dengan menyatakan bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini ingin menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa ketulusan hati dan kemurnian dari Allah itulah yang mendasari hubungan antara Paulus dengan jemaat di Korintus. Sehingga segala sesuatu yang terjadi pasti bukan dari kekuatan manusia, tetapi kekuatan kasih karunia Allah. Karena itu, walaupun Rasul Paulus tidak jadi mengunjungi jemaat di Korintus, tetapi Paulus menegaskan bahwa pada saatnya nanti keduanya akan bersaksi. Dalam ayat 14 dikatakan bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Apa artinya? Artinya adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan Rasul Paulus itu juga akan menjadikan sukacita bagi jemaat di Korintus,
Dan jemaat di Korintus pun juga akan menunjukkan hal yang baik di hadapan Allah pada saat bertemu dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Rasul Paulus berusaha agar jemaat di Korintus benar-benar memahami tentang perubahan rencana kunjungan ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan pada saat ini, maka dalam relasi kita pun kadang-kadang ada beberapa hal yang kadang-kadang mengganjal dalam kehidupan kita. Jangan sampai kepercayaan, ketulusan hati di dalam membangun pelayanan atau dalam membangun relasi antar sesama, dalam pelayanan ataupun dalam keluarga dan sebagainya, hilang gara-gara sesuatu yang tidak masuk akal atau sesuatu yang sebenarnya bisa diabaikan. Seperti Rasul Paulus tadi, perubahan yang terjadi karena atas kekuatan Allah. Artinya Paulus ada tugas pelayanan yang tidak bisa dihindari sehingga dia mengubah rencana. Maka dalam relasi kita dengan sesama, kalau kita sudah percaya, sudah saling mendukung, maka apapun yang terjadi kita harus mendukung dengan baik. Maka dalam pelayanan kita pun kalau ada saudara-saudara ada konflik atau hal-hal yang kadang terjadi, maka kita pun harus terbuka untuk menjelaskan dengan baik. Maka dengan dasar ketulusan dan kemurnian hati, pasti kedua belah pihak akan menjadi baik. Oleh karena itu, biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini, iman kita terus dibangun, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan dan memperoleh hikmat dari Tuhan, kita bisa menerima saudara seiman dengan baik tentang sesuatu hubungan yang kadang-kadang terjadi konflik atau hal-hal lain. Kita memaklumi pasti ada sesuatu dan itu harus dinetralisir, harus dibangun kembali supaya kita saling percaya. Oleh karena itu, kita harus hidup saling percaya dan kita mendasarkan segala sesuatu Tuhan kehendaki untuk kemuliaan namanya dan untuk kebaikan kita bersama. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami bahwa pada saat-saat tertentu kadang kami juga mempunyai relasi yang bermasalah atau ada konflik, tetapi biarlah itu tidak menjadikan kami renggang, tapi kami akan mencari tahu dan kami boleh saling terbuka untuk mengasihi dengan tulus. Karena segala sesuatu kalau semuanya berasal dari Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kebaikan kami. Biarlah kami terus menjalin komunikasi dengan orang-orang di sekeliling kami, terutama saudara-saudara seiman dalam pelayanan maupun dalam relasi. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.